Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear dengan metode Cramer. Di sini sudah ada soalnya, kita langsung saja. Ada X1, X2, 2X, X3 sama dengan 8. Nah, pertama-tama kita bikin dulu matriks. Itu X1, jika X tidak ada nilainya berarti nilainya adalah 1. 1, kemudian X2-nya adalah 1. X3-nya 2 dan konstantanya itu 8. Kemudian di sini negatif 1, negatif 2, 3 dan konstantanya 1. Kemudian 3, negatif 7, 4 dan konstantanya 10. Kita rapiin dulu biar cantik. Nah, ini kita pakai ya. Nah, kita tandai dulu mana konstantanya karena ini akan bisa berpengaruh ke depannya, dan supaya kita tahu oh ini letak-letaknya, kita warnai dulu yang konstantanya menjadi merah biar kita bisa memilih dan memilih. Oke, yang pertama, langkah pertama kita cari determinan A-nya dulu. Determinan A, di mana determinan A itu sama dengan M determ, determinan dari seluruh jumlah matrik ini tanpa konstanta. Oke, tinggal enter, hasilnya 50. Bentar, ini pasti ada yang salah. 3, negatif 7. Oh, ini harusnya negatif 2. Nah, ini negatif 2. Nah, hasilnya 52. Kemudian setelah itu kita cari X1. Letak X1 itu kan ada di sini. Berarti nilai yang ada yang di letak X1 itu diganti semuanya dengan nilai konstanta. Nah, jadi kita yang diambil adalah yang X2 dan X3-nya. Kita copy. Nah, begini. Terus si konstanta ini kita pindahkan ke X1. Sama halnya seperti tadi kita mencari determinan A. Ini juga sama pakai M determ. Semua di blok ini nilai-nilainya. Kemudian kurung tutup dibagi dengan determinan A yang sudah kita cari sebelumnya. Oke. Nah, hasilnya adalah 3. Untuk X1 hasilnya adalah 3. Kemudian selanjutnya kita mencari X2. X2. Nah, X2 berarti kan ada di tengah ini. Berarti nilai yang ada di tengah ini diganti dengan nilai konstanta. Jadi yang kita ambil adalah X1. Bentar. X1. X3. X3. Nah, yang X2-nya kita ganti dengan nilai konstanta. Nah, oke. Sama halnya dengan pencarian X1. Kita pakai E sama dengan M determ. Di blok semua, kurung tutup, dibagi dengan determinan A. Hasilnya adalah 1 untuk X2. Kemudian untuk kita selanjutnya adalah mencari X3. X3 sudah jelas sama seperti pencarian X1 dan X2. X3 posisinya ada di belakang ini, maka nilai X3 itu diganti dengan nilai konstanta. Yang kita ambil di sini hanya nilai X1 dan X2. Berarti kita inikan, dan nilai X3-nya kita ganti dengan konstantanya. Kita X3 sama halnya rumusnya seperti mencari X1 dan X2. M determ. Bentar, harus pakai sama. Jangan lupa ya, harus pakai sama dengan. Kalau tidak pakai sama dengan itu tidak akan ke direct rumus-rumusnya. Oke, kita langsung saja kurung tutup dibagi dengan nilai determinan. Maka hasilnya adalah 2. Nah, ini mungkin
sistem persamaan linear dengan metode Cramer. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eliminasi Gauss-Jordan adalah prosedur pemecahan sistem persamaan linear dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks echelon baris tereduksi dengan operasi baris elementer. Kita langsung lanjut ke contoh soal. Sini ada soal, kita selesaikan. Masukkan soal 2, 3, 2, 6, 1, 2, 4, 8, 1, 1, 4. Kemudian langkah pertama kita harus menukar R1 sama R2 dengan cara sama dengan klik R2, enter, kemudian tarik, dan sama dengan klik R1, enter, tarik. Untuk R3 kita hanya mengoplas saja. Kemudian kita harus mengubah angka leading one dengan cara sama dengan klik R2 dikurang 2 dikali R1. Kemudian kita tarik, bukan sama dengan ketik R3 dikurangi 1 dikali R1. Untuk R1 kita salin saja. Kemudian kita harus mengubah angka min 1 ini menjadi leading one. Cara sama dengan ketik R2 dikurang dibagi min 1, dan tarik. Kemudian ini salin, dan untuk R3 juga sama. Selesai. Kemudian kita harus mengubah angka atas bawah leading one menjadi 0. Ini kita gunakan rumus ketik X1 dikurang 2 dikali R2, enter, kemudian tarik. Juga sama dengan ketik R3 dikurang min 1 dikali R2, enter, dan tarik. Maka cara seperti ini. Kemudian untuk R2 nya hanya disalin saja.
dibagi 2, dan tarik, juga tarik, kemudian kita harus mengubah angka di atas leading one menjadi angka 1. Ini jadi angka 1 dengan cara R1 dikurang 8 dikali R3. 1 dikurang 8 dikali R3. Tarik sama dengan R2 kurang negatif 6 dikali R3. Tarik dan sama dengan ini salin aja. Nah, jadi sudah kita temukan hasil dari soal dengan nilai X1 dengan nilai X1 sama dengan min 36, X2 dengan nilai 28 dan X3 menjadi nilai 3. Sekian untuk contoh yang pertama. Di sini saya akan membahas mengenai eliminasi Gauss-Jordan untuk matriks 4x4. Di sini diberikan sistem persamaan linear. Contoh soalnya sudah tertera, maka langkah yang pertama untuk menyelesaikannya, ubah dulu sistem persamaan linearnya ke dalam bentuk matriks yang diperbesar, maka dapat diperoleh seperti ini. Kemudian untuk langkah yang pertama, kita masukkan dulu kolom pertama, karena kolom pertama tidak perlu diubah. Yang diubah adalah kolom kedua. Kolom kedua ini kita akan ubah elemennya menjadi 0 menggunakan kunci elemen baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Lalu yang ketiga, baris ketiga dikurangi 4 kali baris pertama. Lalu yang keempat, baris keempat dikurangi 3 kali baris pertama. Untuk langkah yang kedua, yaitu untuk baris yang pertama akan tetap,
Lalu baris yang kedua kita ubah elemennya menjadi 0 dengan cara baris kedua dikurangi baris keempat. Untuk baris yang ketiga dan keempat sama seperti di atas. Selanjutnya untuk baris pertama tidak ada yang perlu diubah elemennya, dan baris kedua juga sama, tidak perlu diubah. Di sini kita hanya akan fokus untuk mengubah baris ketiga dan baris keempat. Di sini baris ketiga dikurangi 17 kali baris kedua, maka akan diperoleh elemen 0. Terus baris yang keempat dikurangi 8 kali baris dikali baris kedua. Untuk baris ketiga ini dikali 17. Selanjutnya untuk langkah yang kelima, baris pertama tidak perlu diubah. Baris kedua juga sama, tidak perlu diubah. Di sini yang akan diubah yaitu baris ketiga. Baris ketiga ini dikurangi 2 kali baris keempat. Maka hasilnya akan seperti itu. Untuk baris keempat tidak perlu ada yang dirubah karena elemennya sudah 0. Kemudian untuk langkah yang keenam, yaitu yang harus diubah hanya baris keempat dan baris ketiga. Di sini baris keempat ditambah dengan 21 kali baris ketiga. Maka hasilnya akan menjadi 0. Untuk baris yang keempat tidak ada perubahan. Kemudian masuk ke langkah yang selanjutnya. Untuk baris pertama di sini masih tetap baris kedua
baris ketiga diubah menjadi, di sini baris ketiga dan keempat itu ditukar karena untuk memindahkan angka -1. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengubah nilai elemen dari 3 ini diubah menjadi elemen 0. Untuk baris pertama dan kedua di sini kita rubah baris keempat menjadi elemen 0 dengan langkah-langkah dikali 3 baris ketiga. Selanjutnya untuk yang langkah ke-9 ini kita akan mengubah dengan cara untuk baris pertama akan tetap, baris kedua, baris ketiga dikali -1. Lalu baris keempat dibagi dengan -85. Lalu langkah yang selanjutnya adalah kita akan mengubah kolom ketiga menjadi angka yang 28 ini menjadi elemen 0. Baris ketiga dikurangi 28 kali baris keempat. Baris keempat masih tetap. Nah, di sini angka yang 28, elemen yang ke-28 sudah berubah menjadi angka 1. Kemudian angka yang selanjutnya adalah mengubah baris kedua dan baris ketiga. Untuk baris kedua dikurangi 7 kali baris ketiga. Baris ketiga Kemudian langkah yang terakhir kita akan menjumlahkan dari baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Lalu kolom pertama juga sama. Di sini baris pertama ditambah dengan 4 kali baris kedua, lalu dikurangi
dengan 2 kali baris ketiga dikurangi 3 kali baris keempat. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya. Jadi untuk X pertama yaitu 2, untuk X yang kedua 1, untuk X yang ketiga min 1, untuk X yang keempat 2. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadul Januar Rahman dengan NIM 2006168. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menyelesaikan solusi persamaan linear dengan menggunakan metode Gauss-Seidel, yang mana metode ini merupakan salah satu eliminasi untuk persamaan linear yang menggunakan konsep iterasi. Kalau pada metode Cramer dan eliminasi Gauss-Jordan, itu konsepnya adalah mengeliminasi nilai matriks. Kalau pada Gauss-Seidel itu melakukan iterasi hampir sama seperti metode biseksi, tabulasi ataupun regular-palsi. Ya. Namun hanya ada satu syarat, yaitu harus dominan secara diagonal. Maksudnya bagaimana? Misalkan di sini ada sebuah persamaan ya, dari sini 100 1 lalu 2 80 1 lalu 4 lalu 5 lalu 60. Nah, jadi nilai diagonal yang ada pada persamaan ini harus lebih besar daripada nilai di samping kiri kanannya. Jadi jika nilai diagonal ini tidak lebih besar dari nilai dari kiri kanannya, maka metode Gauss-Seidel ini tidak bisa dilakukan ya. Lalu langsung saja ke metode penyelesaiannya. Di sini ada persamaan yang tadi ya. Jadi yang tadinya nilai hasil itu dipindahkan ke sebelah kiri. Jadi sisanya dipindahkan ke sebelah kanan. Lalu nilai diagonal yang 180 dan 60 itu akan menjadi pembagi. Contoh seperti ini. Untuk mencari X ada 80 dikurang Y dikurang Z, lalu dibagi diagonal, nilai diagonal yaitu 100. Kenapa dikurang? Karena pada persamaannya itu ditambah ya. Kalau di sini itu harusnya dikurang. Untuk iterasi pertama, kita tinggal memasukkan nilai tebakan awal terhadap fungsinya ya. Untuk mencari X, kita tulis sama dengan
hasilnya adalah 0,8. Nah, yang selanjutnya itu mencari Y. Untuk mencari Y sama seperti tadi. Untuk mencari Y kita ketikkan sama dengan ini 75 dikurang 2 dikali X. Untuk X ini X yang baru ya, yaitu 0,8. Jadi 75 dikurangi 2 dikali X dikurangi Z, tutup kurung, dibagi 80, 0,9175. Nah, untuk mencari Z kita ketikkan sama dengan buka kurung 25 dikurang 4 dikali X yang ini dikurang 5 dikali X dibagi 60. Nah, itu untuk mencari X, Y, dan Z. Karena ke bawah sama ya, disamakan saja. Nah, lalu untuk mencari karena sudah diketahui, sekarang untuk mencari EX ya. Untuk mencari EX ini kita bisa mengetikkan absolut dari nilai X baru yang ini 0,8 dikurangi nilai X yang lama yang awal, tukar ini 0. Itu untuk mencari X. Kita samakan, mencari Y dan Z pun sama. Kita ke bawah. Nah, untuk mencari error ini menggunakan max ya. Sama dengan max buka kurung nilai Y, dan Z, X, Y, dan untuk mencari X ini kita akan mencari nilai maksimum dari X, Y, dan Z. Caranya sama dengan max, kita pilih nilai X, Y, dan Z. Kita copy ke bawah. Kalau sudah seperti ini terlihat ya bahwa nilai yang true itu dari iterasi ketiga. Nah, jadi untuk Gauss Seidel ini tidak ada batas maksimum iterasi ya, karena ditentukan dari nilai errornya ada pada iterasi berapa. Nah, pada contoh ini nilai yang bersifat true itu